9 prinsip belanja stok makanan agar tidak panik buying menjelang Lebaran. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Baru juga pertengahan Ramadan, tapi rasanya kok tensi di pasar sudah naik ya. Apalagi kalau lihat rak minyak goreng sama sirup yang mulai diserbu sampai ludes des habis. Jujur deh, tiap kali dengar kata Lebaran, adrenalin kita para ibu ini langsung bergejolak antara pengen ibadah khusyuk atau takut stok daging rendang habis di tukang jaga langganan. Fenomena panic buying ini memang nyata banget. Apalagi kalau baca artikel dari portal berita kesehatan yang bilang kalau stres belanja itu bisa bikin dompet sama mental sama-sama boncos. Makanya penting banget kita bahas gimana caranya tetap elegan belanja tanpa perlu sikut-sikutan di supermarket. Karena sejujurnya, musuh terbesar kita itu bukan harga yang naik, tapi keinginan borong yang enggak masuk akal. Prinsip nomor 1 yang harus kita pegang teguh adalah jangan pernah belanja dalam kondisi perut lapar atau pas lagi haus-hausnya menjelang buka puasa. Percaya deh Bu, kalau di mata orang lapar, satu rak biskuit kaleng itu kelihatan seperti butuh dibawa pulang semua. Padahal di rumah masih ada sisa tahun lalu. Kalau kita belanja pas lagi lapar, logika kita itu mendadak pindah ke lambung. Jadi semua barang dianggap darurat, padahal cuma lapar mata doang. Contoh nyatanya yaitu, kita beli kolang-kaling 5 kilo, padahal yang hobi makan cuma si bungsu itu pun cuma 2 biji doang sekali makan. Selanjutnya, prinsip nomor 2 adalah bikin daftar belanjaan yang spesifik dan jangan cuma tertulis di awan-awan alias cuma diingatan saja. Tulis di kertas atau notes handphone. Terus janji sama diri sendiri buat setia sama daftar, itu layaknya setia sama suami sendiri. Sering banget kan kita niatnya cuma beli garam sama sabun cuci piring, tapi pas keluar kasir malah bawa kontainer plastik sama spray, baru karena ada tulisan diskon gede. Ingat ya Bu, diskon itu bukan penghematan. Kalau barangnya sebenarnya nggak kita butuh-butuhkan banget buat hari raya nanti. Masuk ke prinsip nomor 3, yaitu pahami masa kedaluarsa barang yang mau kita stok buat stok makanan jangka panjang. Jangan sampai karena saking semangatnya nyetok santan kemasan karena takut habis. Ternyata pas mau dipakai buat masak opor di malam takbiran, malah sudah basi. Cek benar-benar tanggalnya, jangan sampai kita malah menimbun sampah di dapur sendiri, yang ujung-ujungnya malah bikin rugi bandar. Logikanya kan kita mau kasih makan keluarga pakai bahan terbaik, bukan bahan yang sudah mau expired cuma gara-gara nafsu, pengen punya stok banyak. Prinsip nomor 4 ini rahasia banget, yaitu mulai belanja cicil dari sekarang untuk barang yang sifatnya awet atau non-pangan. Misalnya tisu, sabun, atau bumbu dapur kering yang harganya bakal melonjak drastis pas hari Min 7 Lebaran nanti. Kalau kita cicil pelan-pelan dari jauh hari, beban pengeluaran kita nggak bakal meledak di satu waktu yang bersamaan. Bayangkan saja, kalau semua dibeli barengan sama daging dan ayam. Bisa-bisa bapaknya anak-anak pingsan pas lihat struk belanjaan yang panjangnya mengalahkan ekor naga. Lanjut ke prinsip nomor 5 yang sering dilupakan, yaitu batasi jumlah kunjungan ke pasar atau mall menjelang hari raya tiba. Semakin sering kita ke sana, semakin besar godaan buat beli barang yang sebenarnya nggak ada di rencana awal kita. Ibaratnya nih Bu, pasar itu area tempur yang penuh jebakan Batman berupa aroma roti baru matang atau promo beli 2 gratis 1 yang sangat menggiurkan. Kalau kita cuma pergi sekali dengan perencanaan matang, kita bakal lebih hemat waktu dan energi buat fokus ibadah di akhir Ramadan. Prinsip nomor 6 adalah utamakan beli bahan lokal yang melimpah daripada maksa beli bahan impor
yang harganya lagi nggak ngotak. Kalau harga daging impor lagi selangit, ya sudah kita ganti menu kreatif, pakai bahan lain yang tetap mewah, tapi lebih masuk akal di kantong. Nggak perlu gengsi kalau meja makan nggak ada buah kiwi atau kurma premium yang harganya 1 juta sekilo itu, Bu. Keluarga kita itu butuh kehangatan suasana lebarannya, bukan pamer menu yang bikin kita harus berhutang ke tetangga sebelah. Kemudian prinsip nomor 7 adalah cek kembali stok di gudang atau kulkas sebelum berangkat memacu motor ke supermarket terdekat. Sering banget kita beli kecap lagi, padahal di pojokan lemari masih ada 2 botol yang belum dibuka sama sekali. Ini namanya belanja buta, yang bikin dapur penuh sesak, tapi isinya barang yang itu-itu saja, alias mubazir banget. Luangkan waktu 10 menit buat bongkar isi kulkas. Siapa tahu ada harta karun bumbu sachet yang masih bisa dipakai buat bumbu ungkep ayam. Prinsip nomor 8 yaitu jangan gampang terprovokasi sama berita kelangkaan barang yang belum tentu benar adanya di grup WhatsApp. Kadang ada yang kirim pesan kalau telur bakal hilang dari peradaban. Kita langsung borong 10 peti. Padahal itu cuma taktik pedagang nakal. Jadilah ibu-ibu yang cerdas dan kritis. Jangan langsung panik terus ikut-ikutan antre berjam-jam buat barang yang sebenarnya stoknya masih aman-aman saja. Kepanikan kita itu justru yang bikin harga barang jadi makin liar nggak karu-karuan di pasaran sana. Terakhir, prinsip nomor 9 adalah alokasikan dana tak terduga. Tapi tetap harus ada batasannya yang jelas dan tegas. Kita memang butuh dana, jaga-jaga kalau ada tamu mendadak. Tapi jangan jadikan alasan dana darurat buat borong semua jenis camilan yang ada di toko. Cukup sediakan secukupnya saja. Karena esensi lebaran itu kan silaturahmi. Bukan ajang lomba makan besar-besaran sampai perut begah. Kalau dana ini dikelola dengan baik, sisa uangnya kan lumayan. Bisa buat nambahin amplop THR, buat keponakan-keponakan tercinta. Jadi intinya, Bu, belanja buat lebaran itu seni mengelola emosi dan ego kita sebagai penguasa dapur di rumah masing-masing. Kadang kita memang perlu berkaca, apakah kita belanja karena butuh atau cuma karena takut kalah saing sama tampilan meja tamu tetangga sebelah yang penuh toples. Memang sih godaan diskon itu lebih berat daripada godaan mencium aroma masakan tetangga pas lagi puasa siang bolong begini. Tapi kalau kita tetap tenang dan pakai logika, lebaran kita pasti bakal tetap meriah tanpa harus bikin kantong jebol di awal bulan depan. Mari kita jujur sama diri sendiri, seringkali kita yang menciptakan kepanikan itu sendiri di dalam pikiran kita yang terlalu khawatir berlebihan. Padahal, rezeki sudah ada yang mengatur, dan makanan di meja itu secukupnya saja sudah sangat berkah kalau dinikmati bareng keluarga besar. Jangan sampai momen kemenangan yang seharusnya suci malah ternoda gara-gara kita emosi pas antre bayar di kasir yang panjangnya kayak antrean sembako gratis. Kita ini ibu rumah tangga hebat. Harusnya bisa jadi manajer keuangan yang paling handal buat keluarga kita sendiri. Akhir kata, mari kita sambut hari raya dengan hati yang lapang dan perencanaan belanja yang jauh lebih matang serta bijaksana dari tahun sebelumnya. Pokoknya, optimis saja ya Bu, kalau stok bakal cukup dan semua bakal kebagian berkahnya, tanpa harus berebut layaknya sedang ada perang dunia ketiga. Semangat ya para emak-emak pejuang dapur, semoga persiapan lebaran kali ini lebih tenang, lebih hemat, dan pastinya lebih berkah buat kita semua. Yuk, mulai sekarang kita list lagi apa yang benar-benar penting. Supaya nanti, pas hari raya kita tinggal duduk manis, sambil menikmati ketupat dengan hati tenang. Semoga 9 prinsip tadi bisa jadi panduan buat kita semua, biar nggak jadi korban panik buying yang cuman bikin capek, lahir dan batin. Kalau kita kompak nggak panikan, insya Allah harga di pasar juga bakal lebih stabil karena permintaannya nggak meledak tiba-tiba secara tidak wajar. Ingat ya, lebaran itu soal kembali fitrah, bukan soal kembali belanja sampai gila-gilaan.
seolah-olah besok dunia mau kiamat. Sampai ketemu di pasar dengan senyum manis tanpa muka tegang karena takut kehabisan bawang merah atau cabai keriting ya Bu. Terima kasih Mom semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.